Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat segmentasi di masing-masing provinsi. Nah, sebelumnya kita hanya mengetahui bagaimana penjualan di setiap provinsi. Kali ini kita akan membuat bagaimana jenis-jenis customernya di sana kita. Kan di sini ada tiga segmentasi customer. Ada corporate, home office, sama consumer, seperti itu. Nah, di sini kita akan buat bagaimana di setiap daerahnya. Di Sulawesi Tengah itu yang apa banyak, Sulawesi Selatan itu segmentasi apa yang banyak. Nah, kita mulai dengan masuk di data awal. Di data awal kita punya uh, kategori customer ya, consumer, corporate, sama consumer. Anggap saja segmentasi. Seperti itu. Nah, kita masuk di pivot table seperti ini. Caranya kita tinggal copy tadi di pivot table yang terakhir. Kontrol dulu, ini kayaknya terfilter. Ini tidak terfilter kah? Oh, semua ya, pilih semua. Oke, klik oke. Ini terfilter. Ini Ctrl C. Kemudian kita ke sini Ctrl V. Setelah itu, kan di sini kita mau melihat bagian di kategori customer. Jadi kategori customer kita masukkan ke baris, ke baris, sorry. Ini kita masukkan ke baris. Di sini ya, kategori customer, penjualan. Nah, di sini kita tidak perlu tampilkan totalnya, jadi datanya akan berbentuk seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik seperti ini, langsung blok, kemudian pilih sisipkan, pilih diagram, kemudian, nah di sini kan apa namanya, teman-teman bisa memilih, kan tadi sudah dianalisa penjualan sama order ID-nya, jadi teman-teman bisa memilih memasukkan order ID atau tidak. Misalnya kita tidak masukkan order ID, karena kan yang berbeda cuma penjualannya. Order ID-nya bahkan ada yang sama tapi apa namanya, transaksinya ada yang sama tapi penjualannya berbeda. Misalnya kita tidak perlu masukkan W ini, jadi kita ganti V. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya di Sulawesi Tengah itu ada consumer sama corporate. Kalau di apa namanya, Sulawesi Selatan ada consumer, corporate, sama home office. Consumer, corporate, sama home office di Sulawesi Tengah juga. Dan yang paling banyak di Sulawesi Tengah itu adalah yang di corporate sama consumer. Corporate saja ya. Karena kalau di Sulawesi Selatan dia di consumer yang banyak. Seperti itu. Nah, ini misalnya kalau teman-teman sudah serak dengan bentuk seperti ini, teman-teman bisa bagaimana, hayo. Jadi bisa coba misalnya teman-teman mau tampilkan apa namanya, berapa total datanya di sini ya, berapa total penjualannya. Jadi misalkan mau dimunculkan label datanya kayak seperti ini, coba kita ubah bentuk datanya apa namanya, yang kayak begini. Ini agak pusing ya bacanya, konsum karena dia ini consumer harusnya ini, corporate harusnya ini, consumer harusnya ini, dia miring seperti itu. Jadi kita yang diagram batang seperti ini saja. Kemudian kita tidak perlu tampilkan rangkaian datanya, label datanya seperti itu. Jadi seperti ini saja. Kita ubah misalnya yang ini, kita ubah ini, yang konsumen nggak bisa diubah ya. Dia menunjukkan seperti itu. Kita ubah dulu ini, kita ubah ukurannya ini jadi 10 seperti itu, ini juga 10. Kenapa ini tidak bisa teman-teman ya, di label data. Anggaplah seperti itu. Kita masuk di gaya diagram, kita hapus latar belakangnya seperti ini, kita sesuaikan seperti ini. Ctrl C, di sini Ctrl V, ini salah, berarti tadi tidak tercopy. Kita ulang ya, ini kita klik Ctrl C, Ctrl V. Nah, teman-teman bisa lihat deh di sini segmentasi di masing-masing daerah. Kenapa di
sini tidak berubah. Ini kita ubah ke 9, coba 8. Ini 28. Kita ke sini, kita perbarui. Oke, sudah ya, sudah terperbarui. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisa, misalnya di Sulawesi Tengah itu ada konsumer sama corporate. Yang paling banyak adalah corporate. Kalau di Sulawesi Selatan yang paling banyak itu konsumer. Bahkan corporate-nya itu sama dengan jumlah home office-nya. Nah, untuk di Sulawesi Selatan ada konsumer sama corporate sama home office. Di Sulawesi apa ini? Sulawesi, kenapa tetap tidak berubah? Padahal di sini berubah ya. Sulawesi Tengah ya. Ini memang rada-rada ya kadang error. Bukan error sih, kayak lambat bersesuaian. Tapi yakin insya Allah bersesuaian. Intinya seperti itu ya. Jadi teman-teman di bagian ini bisa menganalisa bahwa di Sulawesi Tengah itu apa yang banyak dibeli di situ, orang apa yang banyak beli. Kemudian di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo sama Sulawesi Utara. Seperti itu. Nah, ini saya sudah buat, saya mau masukkan, masuk deh. Misalnya ini, kita mau masukkan ini ya. Saya masukkan ini, tulisan ini di sini. Saya perbarui dulu ukurannya, kemudian Ctrl V. Nah, saya masukkan di sini. Dari masing-masing provinsi, di bawahnya aja ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Segmentasi di masing-masing provinsi. Teman-teman tadi caranya seperti itu ya. Jadi kita bisa menganalisa, di Sulawesi Selatan ini yang paling banyak jenis customernya kita, ini yang paling banyak jenis customernya kita di Sulawesi ini dan sebagainya. Nah, contohnya teman-teman bisa tambahkan sedikit kata-kata di bawah. Dari masing-masing provinsi terlihat segmentasi terbanyak adalah consumer yang diikuti dengan corporate, consumer kemudian corporate. Segmentasi home office tidak banyak, bahkan hanya ada di, ini beda ya, sudah beda data. Home office 1, 2, oh iya memang cocok. Office bahkan hanya ada di kota Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, seperti itu. Jadi teman-teman, seperti itu pembuatan cara kita menganalisa untuk di bagian segmentasi di masing-masing provinsi. Jadi kita bisa mengetahui di masing-masing provinsi itu jenis customernya kita siapa, dan itu bisa menjadi kebijakan untuk teman-teman dalam usahanya atau bisnisnya. Apakah mau diperbaiki, menjangkau segmentasi yang lain, atau membuat lebih banyak lagi segmentasi tersebut, daerah tersebut, karena ternyata di beberapa daerah ada perbedaan. Jadi misalnya di Sulawesi Tengah kita fokus untuk corporate, di Sulawesi Selatan kita fokus ke konsumer, atau juga bisa teman-teman combine, misalnya ada daerah yang teman-teman fokusi 2, misalnya ada daerah yang teman-teman fokusi 1, karena di situ sedikit penjualannya. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman pertimbangkan dari diagram ini atau dari penggambaran data penjualannya teman-teman selama setahun atau Januari sampai November ini. Seperti itu. Semoga video ini membantu. Jangan lupa diberikan like, komentar yang membangun, serta dibagikan kepada teman-temannya. Oh iya, next kita akan membuat bagaimana segmentasi segmentasi dari segi penjualan. Tidak ada embel-embel daerah ya. Kita ingin melihat bagaimana segmentasi apa yang paling banyak terjual di video selanjutnya. Kita ketemu di sana ya. Dadah.